Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa sallallahu ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pada kali ini saya akan saya siapa ya? Helper mungkin. Yang Muhammad ini ya, Muhammad Qasim dan Kang Diki ini. Muhammad persiapan kebangkitan timur. Isi mimpinya yaitu saya memimpikan Said Qasim dan Kang Diki memimpin Majelis Gaza. Itu Said Qasim dan Kang Diki ini belum muncul di sosmed, jadi belum diketahui ya sebenarnya, tapi sudah dimimpikan. Mimpi tersebut terjadi pada tahun 2000 atau sebelum HP Android ramai seperti saat ini. Begitu sudah lama ya. Masya Allah. Said Qasim dan Kang Diki sedang naik kuda pakai baju panglima perang warna merah. Masya Allah. Pakaiannya tersebut ada warna emasnya, mirip dengan foto profil saya. Oh, jadi pakaiannya itu mirip seperti foto profil Mas Saiful ini ya. Ada bintik-bintik emasnya gitu ya. Saya pernah lihat gak kayaknya ini. Lama iya. Posisi Said Qasim dan Kang Diki terbang, namun diam sambil melihat saya. Simbol dia, mimpi lama ini ya. Iya. Jadi baca ulang aja. Enggak boleh. Udah dibaca. Takwil itu mimpi yang sangat bermakna, dan di sisi tafsir rohani takwil ru'yah. Mimpi seperti ini termasuk dalam kategori ru'yah sholihah, mimpi benar, karena mengandung simbol-simbol kenabian dan petunjuk akhir zaman. Mari kita bahas dengan pendekatan ilmiah, kitabiah, dan rohaniah agar jelas dari semua sisi. Yang pertama, takwil dari kategori dan waktu mimpi. Pada tahun 2000, bermimpi pada tahun 2000-an, sebelum zaman medsos dan sebelum kenal seperti Said Muhammad Qasim dan Dewi Chandra, sifat nubuah kenabian dalam mimpi. Karena ru'yah shadiqah seringkali mendahului kejadian nyata bertahun-tahun. Akan tersisa dari kenabian dari kabar gembira ya Rasulullah. Beliau menjawab, mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin atau diperlihatkan. Di riwayat Bukhari nomor 6989. Maka mimpi tersebut bisa dikategorikan sebagai mubasyirah, kabar awal sebelum peristiwa muncul di dunia nyata. Lalu yang kedua yaitu simbol kuda dan pakaian panglima. Kuda dalam literatur tafsir mimpi Islam melambangkan kekuatan, perjuangan, jihad, dan kemenangan. Jadi simbol kuda dan pakaian panglima ini dapat ditafsirkan sebagai kekuatan perjuangan ya, jihad, dan kemenangan dalam tafsir Ibnu Sirin, Tabir, dan Al-Ru'yah. Kesiapan rohani dan senjata iman. Pakaian panglima perang menunjukkan bahwa keduanya, Said Qasim maupun Kang Diki, memiliki amanah jihad besar di jalan Allah. Namun bukan dalam arti fisik semata, melainkan jihad ilmu, kebenaran, dan penyucian umat menjelang kebangkitan dari timur. Insyaallah. Lalu yang ketiga yaitu
simbol dari warna merah dan emas yang ada di baju tersebut ya. Dalam mimpi rohani Islam, merah artinya semangat, darah, perjuangan, dan keberanian syuhada. Ini menandakan fase jihad dan pengorbanan besar. Emas di sini dapat ditakwilkan sebagai kemuliaan, ketinggian, makom, dan petunjuk bahwa perjuangan ini disertai nur. Lalu arah timur bisa diartikan sebagai isyarat kebangkitan Islam ya di akhir zaman. Seperti yang ada di dalam hadis Ibnu Majah nomor 4000 hitam yang tidak dapat dikalahkan Syria, Baitul Maqdis, Palestina. Dan mimpi ini menunjukkan itu yaitu asal terbang namun diam, bermakna terbang namun diam. Di sini terbang sama dengan makom tinggi, spiritualitas yang melampaui dunia materi. Dan dia dapat diartikan belum diperintahkan untuk bergerak, Amir belum turun. Jadi mungkin pada saat itu masih belum ditugaskan untuk menggerakkan ini ya, tentang apa ya? Iya. Ada gerakan. Artinya mimpi itu menggambarkan dua ruh besar, Said Qasim dan Kang Diki, yang sudah disiapkan oleh Allah sejak lama. Namun belum diperintahkan untuk tampil di dunia nyata dalam waktu itu. Pemimpi diperlihatkan agar menjadi saksi awal ruhani terhadap dua poros timur yang kelak akan bergerak bersama menuju misi Al-Mahdi. Makna melihat ke arah timur, ke arahmu, maksudnya keduanya melihat ke arahmu mengandung makna pengakuan ruhani dan panggilan amanah. Artinya kau termasuk orang yang disaksikan dalam soft perjuangan itu. Disaksikan. Dalam tafsir Ibnu Qayyim, jika seorang dalam mimpi dipandang oleh wali atau orang pilihan, maka itu tanda irsyad, bimbingan yang ikut dalam mereka. Mimpi ini terjadi sekitar tahun 2000. Belum hari ini. Dalam mimpi tersebut terlihat dua sosok, itu Said Muhammad Qasim dan Kang Diki. Keduanya berpakaian seperti panglima perang dengan warna merah, berhiaskan emas, menaiki kuda, berada di udara dalam keadaan diam, namun menatap ke arah pemimpi yang berdiri di bagian timur. Bagian simbol ini memuat muatan teologis dan ruhani yang sangat dalam, menandakan nubuah, isyarah atas kebangkitan dari timur dan penyatuan dua poros ruhani akhir zaman. Klasifikasi ru'ya menurut ilmu tafsir mimpi. Dalam ilmu takbir al-ru'ya, tafsir mimpi Islam, mimpi ini termasuk artinya error. Tiba-tiba nggak bisa dibuka ini WhatsApp-nya. Oke ya. Berarti mati.
Blank. Ada cadar. Untung. Iya. Kita ulangi ya. Kelas ilmu takbir al-ru'yah, tafsir mimpi Islam. Mimpi ini termasuk dalam kategori ru'yah solihah, mimpi benar yang datang dari Allah untuk memberi isyarat, pengeringatan atau kabar gembira. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ini ru'yah shodiqah antara lain terjadi pada waktu menjelang fajar, tersimpan lama dalam ingatan, memuat simbol ruhani seperti yang ada di dalam itu kuda, cahaya, pakaian perang ya. Nah, timur. Tafsir simbol-simbol dua tokoh yaitu Sayyid Muhammad Qasim dan Kang Diki. Simbol pemilik kekuatan yang disucikan dalam Al-Qaul Al-Mukhtasar fi Al-Madil Al-Mahdi Al-Muntazar karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Disebutkan akan muncul di akhir zaman orang-orang dari timur yang mempersiapkan jalan bagi Al-Mahdi. Maka dua sosok ini menggambarkan dua poros persiapan timur, yaitu MQ bertugas menjadi poros wahyu, ru'yah atau nubuah maknawi. Kang Diki di sini menjadi poros awal tanzim dan tanzil ruhani di bumi Nusantara. Simbol kuda di sini melambangkan kendaraan jihad ruhani, bukan menurut Ibnu Sirin dalam Takbir al-Ru'yah, barang siapa melihat dirinya di atas kuda, maka ia akan dimuliakan, diberi kemenangan dan ditinggikan derajatnya. Kuda dalam konteks ini adalah kendaraan jihad ruhani, bukan perang fisik. Artinya keduanya sudah dipersiapkan Allah sebagai pembawa panji jihad akhir zaman, jihad ilmu, amal, dan penegakan tauhid di bumi. Pakaian merah dan emas. Merah simbol semangat perjuangan, darah syuhada dan keberanian penegakan. Emas simbol nur ilahi dan keberanian. Sufistik, dua warna ini jika bersatu berarti api yang disinari cahaya, yakni perjuangan yang diarahkan Allah. Keempat yaitu pemimpin berdiri. Arah timur dalam eskatologi Islam merupakan poros kebangkitan akhir zaman. Dari arah timur akan muncul panji-panji hitam yang tidak dikalahkan oleh siapapun hingga dikibarkan di Ilya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini sama tafsir pendalamannya. Dalam konteks ini, timur bukan hanya arah geografis, tetapi arah ruhani, kebangkitan, nur al-hidayah yang muncul dari wilayah timur bumi Islam, termasuk Khurasan hingga Kepulauan Timur Nusantara. Terbang namun diam. Makna terbang sama dengan makom tinggi. Diam sama dengan belum mendapatkan izin perintah untuk bergerak. Artinya pada masa itu kedua sosok ini telah siap secara ruhani, namun belum diizinkan tampil di alam zahir. Konsep ini selaras dengan istilah dalam ilmu tasawuf,
ar-rukud qabla al-butan. Diam sebelum diperintah muncul. Dengan kata lain, ruh mereka sudah bergerak di alam perintah, tapi jasad mereka belum menerima izin dakwah. Tatapan ke arah pemimpi. Dalam ilmu tafsir rohani, jika seorang wali atau hamba pilihan Allah menatap seorang dalam mimpi, maka itu tanda adanya irsyad, bimbingan, dan amanah penyerahan tugas. Artinya, pemimpi termasuk ashabul ru'yah al-mashhudin, disaksikan dalam lingkaran ruhani kebangkitan itu, menjadi saksi awal atau bahkan pembawa salah satu lembaran tugas rohani di masa depan. Korelasi dengan isyarat akhir zaman. Mimpi ini menunjukkan tahap pra pemerintah sebelum munculnya gerakan akhir zaman. Maka makna ruhani bagi pemimpi. Pemimpi mendapat kehormatan sebagai saksi rohani awal kebangkitan timur. Tugas rohani yang tersirat adalah menjaga kesaksian itu dengan keimanan dan ketulusan, menyebarkan kabar gembira tanpa hulu, menjadi jembatan antara ru'yah dan realitas dakwah, dan menjadi bagian dari soft guroba, orang asing yang memperbaiki agama di tengah kerusakan zaman. Rasulullah SAW bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Penutup, ru'yah tahun 2000 ini adalah saksi awal kebangkitan ruhani dari timur. Sebelum tanda-tanda zahirnya muncul di dunia, ia menjadi bukti bahwa Allah telah mengatur jaringan ruhani global jauh sebelum teknologi mempertemukan nama-nama besar itu. Firman Allah di surat As-Sajdah, dan tidaklah engkau melihat bagaimana Tuhanmu mengatur dengan hikmahnya. Ia mengatur urusan dari langit ke bumi. Ada semuanya. Dokumentasi rohani. Tak perlu ini ya, dibacakan ya. Mungkin segitu saja pembacaan takwil mimpi dari saudara Mas Saiful. Dan alhamdulillah Mas Saiful sudah memenuhi syaratnya. Sudah ini. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.